Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini kita akan menyampaikan materi PBAK untuk tahun 2020-2021, khusus untuk mahasiswa baru. Adapun yang menjadi narasumber dari Fakultas Syariah dalam kegiatan ini, yang pertama, Dekan Fakultas, saya sendiri, Dr. Haji Hajar MAG. Ini nanti akan menyampaikan secara umum tentang PBAK. Dan nanti akan saya uraikan sedikit tentang sejarahnya. Kemudian setelah saya nanti akan dilanjutkan oleh wakil-wakil dekan sesuai dengan bidang dan topoksinya. Wakil dekan 1, Dr. Heri Sunandar MCL, nanti akan menyampaikan tentang persoalan akademik. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Wahidin MAG nanti akan menyampaikan tentang administrasi keuangan di Fakultas Syariah. Kemudian yang ketiga terakhir Dr. Haji Maghfirah MAG, ini nanti akan membahas tentang persoalan kemahasiswaan. Dan insya Allah sesuai dengan jadwalnya akan dilaksanakan pas pada jadwalnya itu. Inilah perkenalan narasumber kita pada hari ini, dan nanti setelah wakil-wakil dekan akan dilanjutkan oleh jurusan-jurusan. Syariah memiliki 7 jurusan. Pertama ada jurusan hukum keluarga. Ini nanti akan disampaikan oleh ketua jurusannya, Akmal Munir MAG. Kemudian jurusan hukum ekonomi syariah atau muamalah, ketua jurusannya Dr. Andus Haji Zainal Arifin MA. Kemudian yang ketiga ada HTN, Hukum Tata Negara. Ketua jurusannya Dr. Andus Haji Rahman Alwi MAG. Kemudian berikutnya ada jurusan perbandingan mazhab. Ini jurusan kunci di Fakultas Syariah. Ketua jurusannya Darmawan Tia MAG. Kemudian ada jurusan ilmu hukum. Ketua jurusannya Muhammad Firdaus SHMH. Insyaallah tak lama lagi dokter. Kemudian ada jurusan ekonomi syariah. Ketua jurusannya Dr. Syahfawi MSY. Tidak salah saya itu. Kemudian yang terakhir adalah jurusan D3 Perbankan. Ketua jurusannya Ibu Dr. Nur Nasrina MSI. Inilah
nanti yang akan melanjutkan sebagai narasumber setelah dekan dan wakil-wakil dekan. Saya kira itu, dan sekarang saya akan menyampaikan materi fakultas. PBAK ini mempunyai sejarah khusus di UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini. Pada mulanya, kegiatan mahasiswa baru ini namanya ospek. Sebelum menjadi UIN, IAIN dulu melaksanakan ospek namanya. Orientasi pengenalan kampus. Dan itu hanya materinya adalah persoalan-persoalan umum. Baris berbaris, kemudian pengujian mental. Karena dulu yang menjadi instruktur lapangannya itu adalah menwa. Itu mulai, ingat saya tuh saya masuk ke UIN IAIN ini pada tahun 1980. Itu dulu mahasiswa baru itu memang digembleng mentalnya oleh kakak-kakak senior menwa. Ini memang mentalnya menjadi baja setelah itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan UIN, maka namanya berubah. Tidak ospek lagi. Namanya adalah PNDK. Ini dahulu dilakukan itu setelah menjadi IAIN merubah menjadi UIN. Karena sudah ada jurusan-jurusan umum. Waktu itu ada ekonomi, ada saintek, ada peternakan. Sebenarnya peternakan belum lagi waktu itu karena terakhir ada komunikasi dan dakwah. Mengingat mereka ini banyak tamatan dari sekolah-sekolah umum, masuk ke UIN ini harus mereka memahami tentang ilmu-ilmu keislaman. Maka waktu itu dari pemikiran-pemikiran dulu namanya pembantu Dekan 3 bersama dengan WR3. Ketika itu ingat saya Bapak Dr. Andus Haji Mujtahid Talib yang banyak memberikan pemikiran-pemikiran untuk perubahan ini. Maka dirubahlah namanya bukan ospek tapi PNDK. Penanaman nilai-nilai dasar keislaman. Itu pertama. Ini dulu digodok oleh kawan-kawan di sini. Saya masih ingat orang-orang yang bekerja keras untuk itu. Ada Dr. Andus Abu Bakar MS. Kemudian ada Rakiah Rain almarhum. Kemudian dari luar kita bekerja sama dengan IKMI. Ada Dr. Andus Haji Safwi Halil. Ada Muhsin Zahri. Ada Saprudin Saleh Sungai Gergaji. Sebetulnya dulu juga ada Bapak Profesor Dr. Haji Helmi Karim almarhum yang merupakan pemikir-pemikir terbentuknya suatu kegiatan baru di kampus dengan nama PNDK itu. Nah, perlu saya sampaikan kepada mahasiswa baru terutama dan kepada kita semua bahwa PNDK ini kurikulumnya hanya ada 4. Yang pertama, penanaman nilai-nilai akidah secara benar. Yang kedua,
penanaman nilai-nilai ibadah. Yang ketiga, penanaman nilai-nilai akhlakul karimah. Dan yang keempat, penanaman nilai-nilai akademik. Ini dikerjakan atau dilaksanakan untuk institut dan WIN dilaksanakan 3 hari. Setelah itu dikembalikan ke fakultas. Fakultas melaksanakan 2 hari. Materi di fakultas adalah materi tentang bagaimana perkembangan akademik, mengisi KRS, membuat alfa studi, masa lankau, cara belajar, perpustakaan, dan lain-lain. Di fakultas itu diberikan materinya oleh dekan, wakil-wakil dekan, dan ketua-ketua jurusan. Sehingga mahasiswa paham betul bagaimana menghadapi perkuliahan baru. Nah, perlu saya ingatkan bahwa perubahan nama dari ospek menjadi PNDK ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, karena ospek ini banyak menimbulkan masalah. Ada mahasiswa yang meninggal di berbagai perguruan tinggi karena dipelonco habis-habisan oleh kakak tingkatnya. Kemudian yang kedua, zamannya sudah berubah, lembaga kita sudah berkembang. Jadi tidak pas lagi diterapkan ospek, maka berubah menjadi PNDK seperti yang saya katakan tadi. Narasumbernya PNDK itu adalah memang alumni LADB. Ini murni kita mengadopsi dakwahnya IKMI. Oleh sebab itu dulu kita maka mengundang Pak Mukhni sebagai penggagas di IKMI yang melahirkan ratusan kader alumni yang sangat besar arti dan manfaatnya. 2 tahun kemudian berubah namanya lagi menjadi PNDKA. Jadi penanaman nilai-nilai dasar keagamaan dan akademik. Nah, ketika penanaman nilai-nilai dasar keagamaan dan akademik ini kita luncurkan, maka mahasiswa, pimpinan-pimpinan mahasiswa kita ajak untuk tingkat universitas. Kita ajak presiden, wakil presiden, dan lembaga-lembaga yang ada di universitas. Untuk tingkat fakultas, kita bawa bupati, wakil bupati, dan lembaga-lembaga mahasiswa tingkat fakultas. Karena waktu itu mahasiswa adalah tameng daripada perguruan tinggi. Untuk diketahui, mahasiswa ini dahulu pernah menjadi anggota senat perwakilan mahasiswa. Sebagaimana juga ada perwakilan daripada dosen dan karyawan. Karyawan itu ingat saya diwakili oleh bironya, mahasiswa diwakilkan kepada presidennya. Kemudian 2 tahun setelah itu dievaluasi lagi. Karena saya beberapa kali ikut rapat nasional tentang pengelolaan mahasiswa ini, akhirnya sepakat kita mengatakan mahasiswa tidak boleh menjadi anggota senat. Kenapa? Karena anggota senat ini biasanya hadir dalam acara wisuda. Sementara anggota senat ini kan belum wisuda. Jadi tidak pas gitu. Sejak itu maka anggota senat tidak lagi menjadi anggota
mahasiswa tidak lagi menjadi anggota Senat. Dulu memang harmonisasi antara mahasiswa pimpinan itu luar biasa. Sehingga mahasiswa adalah menjadi kebanggaan kita. Dan karena harmonisasi itu bagus, banyak kita melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi. Sebut sajalah prestasinya ketika Malaysia mengadakan lomba pidato Melayu 64 negara, kita kirim mahasiswa kita dari sini mendapat juara 2. Dan ini kan luar biasa, tingkatnya tingkat dunia. Setelah itu kita kirim lagi mahasiswa kita untuk karya ilmiah. Kita juara 1 psikologi di seluruh Indonesia. Kemudian kita kirim lagi mahasiswa kita untuk Pekan Olahraga Nasional di Banjarmasin. Itu kita mendapat juara 2 tentang silat. Juara 1 silat, juara 2 takraw. Jadi ini prestasi-prestasi ini tentu membanggakan lembaga kita. Bahkan saya membuka kesempatan ketika menjadi PR3, apapun kegiatan mahasiswa yang memajukan lembaga ini, sampai lomba lagu dangdut kita ikutkan. Alhamdulillah dapat juara 1 nasional di Jambi. Kemudian kaligrafi beberapa orang kita kirim juara 1 di Palembang. Ini supaya adik-adik mahasiswa baru dapat memahami bahwa betapa kampus ini menghargai kemampuan mahasiswa. Nah, sekarang ini namanya sudah berubah lagi menjadi PBAK. Dan ini perubahan terjadi, ingat saya, setelah 2010. Karena ketika saya 2007 sampai 2010 itu masih namanya PNDKA. Tapi ketika Pak Thohirin memimpin WR3 dirubah namanya. Nah, perubahan nama ini memang sekarang ini saya memperhatikan beberapa kali PBAK itu nilai-nilai agamanya sudah digerus. Jadi nilai agamanya itu tidak ada lagi. Ini arahnya sudah ke dunia akademik. Kalau dahulu nilai agamanya itu betullah yang akan kita tanamkan. Karena sesuai dengan visi misi UIN bahwa kita itu adalah menginginkan lulusan kita itu mempunyai akidah yang tangguh, ibadah yang kuat, akhlak yang mulia, serta mereka punya kemampuan skill untuk menghadapi kehidupannya. Ini sesuai dengan misi yang dikembangkan oleh PNDK itu. Maka misi UIN itu sebenarnya lahir dari situ gitu. Nah, berdasarkan tujuan yang akan kita capai itu sekarang ini saya kira sudah mulai tidak tercapai lagi. Kenapa? Karena ingat saya bukan membanggakan diri, tapi banyak sekarang yang masih ingat dengan saya. Sejak tahun 2007 sampai 2010 hanya sekali terjadi demo di UIN ini. Sebelumnya demo itu akan terjadi berulang-ulang kali setiap minggu. Sampai WR3-nya mengundurkan diri, almarhum Profesor Dr. Mahdini MA, dan Pak Rektor meminta saya untuk menjadi WR3 ketika itu. Nah, kenapa begitu? Mahasiswa tidak melakukan demo, aspirasi mahasiswa kita tampung. Sepanjang itu aspirasinya adalah mampu kita wujudkan. Kalau tidak, kita diskusikan dengan dia. Oleh sebab itu makanya
fakultas hidup. Selain kegiatan belajar di bangku kuliah dengan menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang dibebankan oleh dosen, mahasiswa juga banyak membuat kegiatan-kegiatan, termasuk diantaranya adalah kegiatan yang namanya pelatihan metodologi penelitian. Dulu ada pelatihan ilmu hisab, praktek ya bukan pelatihan, praktek ilmu hisab, praktek metodologi penelitian, praktek penyelenggaraan jenazah, dan banyak praktek-praktek lain untuk kegiatan mahasiswa. Sehingga mahasiswa tekun dia banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang mata kuliah di jurusannya masing-masing atau di fakultas masing-masing. Adik-adik mahasiswa baru sekalian, kita datang ke kampus ini adalah dengan tujuan belajar, menimba ilmu pengetahuan, tidak ada yang lain. Nah, kalau ada organisasi-organisasi kemahasiswaan, ini sebenarnya adalah memperkuat tujuan itu. Nah, kalau organisasi-organisasi itu mengarah ke dunia politik, karena ingat saya, dulu namanya organisasi mahasiswa ini adalah DEMA, Dewan Mahasiswa. Dan sekarang tahun terakhir ini dikembalikan lagi ke situ. Tapi namanya dikembalikan, sistemnya tidak dirubah. Jadi ini juga menjadi masalah. Nah, ketika DEMA berubah menjadi presiden, maka di sini terkontaminasi dunia-dunia politik dibawa ke sini. Sehingga ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada apa lagi, camat, sampai ke RT barangkali. Itu dulu yang dibangun di sini. Maka kampus dunianya dunia politik. Mahasiswa ketika itu karena berhadapan dengan dekan. Dekannya apa statusnya? Bukan presiden, bukan gubernur. Mereka kadang-kadang ya di luar kewajaran. Artinya akhlaknya tidak terkendali lagi. Nah, sekarang sudah mulai melihat banyak hal-hal yang negatif ditimbulkan dari itu, berubah lagi menjadi DEMA. Sekarang DEMA kalau tidak salah ya. Dewan Mahasiswa. Nah, sampai nanti terakhirnya KOSMA, Komisariat Mahasiswa. Tapi kondisi ini sekarang ini adalah DEMA, namanya berubah, namun sistemnya tidak berubah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak ketidakpuasan mahasiswa. Jadi hendaknya sistemnya itu kita rubah, namanya kembali kepada asal. Sebenarnya bukan dirubah, kembali kepada asal, buatlah seperti dahulu. DEMA dahulu saya memang aktif di pengurus mahasiswa ini. Saya selalu ditunjuk menjadi bidang keagamaan. Dulu bidang namanya, bidang keagamaan. Sudah itu saya ditunjuk menjadi bidang penelitian. Karena mahasiswa dulu pengurusnya itu melahirkan penelitian-penelitian yang sifatnya lapangan, kemudian pengembangan-pengembangan keagamaan, maka kita bentuklah ada latihan muhadarah, ada latihan menulis, dan sebagainya. Memang kampus hidup ketika itu. Nah, dan itu biayanya ditanggung oleh institut. Kemudian juga segala kegiatan-kegiatan lain hidup semuanya di kampus. Termasuk menwa. Saya termasuk orang beruntung jadi menwa. Kenapa? Karena ikut latihan gabungan Asia di Dumai waktu itu. Tahun 1982. Nah, disinilah kita bertemu dengan tentara-tentara dari Asia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Dan ketika itu kita merasa bangga sekali mahasiswa menwa kita, karena kita bertemu dengan Bapak Jenderal Yusuf. Waktu itu Pak Jenderal Yusuf. Kami diterima di dalam sebuah kemah di Dumai, beliau memberikan semangat. Jadi saya begini-begini ini menwa. Tapi melihat kondisi saya ini tak memungkinkan menwa,
kecil, tidak memenuhi standar, saya berpikir saya orang susah nggak bisa saya minta. Saya antar pakaian saya mengundurkan diri dengan hormat, lalu saya tekun belajar. Alhamdulillah sampai selesai saya bisa menerima beasiswa. Karena saya tahu orang susah, saya harus bekerja bagaimana caranya untuk mencari ekonomi. Dan inilah barangkali sekelumit yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya kalau berbicara soal UIN ini, karena saya ini termasuk tertua dan pelaku sejarah di UIN ini, mulai dari Pak Murad Usman sebagai rektor, Pak Suwarno Ahmadi sebagai rektor, Pak Yusuf Rahman sebagai rektor, Pak Amir Lutfi sebagai rektor, Pak Haji Nazir sebagai rektor, Pak Munzir Hitami sebagai rektor, dan sampai sekarang kepada Profesor Dr. Ahmad Mujahidin, saya tetap masih ada di kampus ini. Artinya saya sudah tinggal di kampus ini dan menjadi pejabat tidak kurang daripada 30 tahunan. Apapun peristiwa kampus saya selalu merekam, saya selalu mengikutinya. Mudah-mudahan saya berharap kepada adik-adik semua ini adalah sebuah awal baru untuk memasuki kampus. Nanti patuhilah semua aturan-aturan kampus, terutama di dalam pedoman yang akan diberikan oleh lembaga ini kepada adik-adik sebagai pedoman bermasyarakat, berkuliah di kampus semuanya. Sehingga nanti adik-adik semua bisa menjadi mahasiswa yang baik, punya akhlak yang baik, punya ilmu yang banyak, punya wawasan yang luas untuk menghadapi tingkat-tingkat yang lebih lanjut dari itu. Selamat menempuh perkuliahan baru yang insya Allah tidak lama lagi akan kita mulai. Walaupun sekarang ini kita kuliah dengan cara daring, tetapi ini tidak mengurangi semangat para dosen, dan kami berharap kepada mahasiswa baru tidak juga sampai lemah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.